Jumpa lagi di ibadah Minggu Anak di tanggal 5 April 2020. Hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing dan kita akan mengawali ibadah kita dengan kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ria nomor 29. Ayo kita siapkan Kidung Rianya dulu. Kita bernyanyi dari Kidung Ria nomor 29, bait yang pertama dan yang kedua, Aku Diberkati. Ada gerakannya, jadi adik-adik bisa mengikuti Mbak Gresi untuk mengikuti gerakannya ya. Akan Mbak Gresi contohkan yang pertama dulu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan karena kita sudah diberkati Tuhan sampai hari ini. Jadi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita ambil sikap untuk berdoa. Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami anak-anak Tuhan mengucap syukur karena berkat Tuhan yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah membangunkan kami dari sepanjang malam kami tidur, dan Tuhan juga yang memberikan kami kesehatan sampai saat ini. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta-Mu yang begitu besar kepada kami. Dan saat pagi hari ini kami anak-anak Tuhan akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan kepada setiap kami, agar kami anak-anak Tuhan bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini ditulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-21. Akan kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Disiapkan Alkitabnya, dibuka dari Matius pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan.
Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sebelum Mbak Gresi menceritakan apa sih sebenarnya isi firman Tuhan yang baru kita baca tadi, Mbak Gresi ingin mengajukan satu pertanyaan untuk adik-adik semuanya. Kira-kira menurut adik-adik, kalau adik-adik bertemu dengan orang baru atau bertemu dengan orang saja, kira-kira adik-adik mau melakukan apa kalau bertemu dengan seseorang? Ayo apa? Ya, kita pasti akan menyambutnya. Yang kedua, kita juga pasti akan memberikan salam. Jadi contohnya kalau Mbak Gresi datang berkunjung ke rumahnya Glo, ke rumahnya adik-adik yang lain, pasti nanti, wah ada Mbak Gresi datang, halo apa kabar? Nah, kita pasti mengucapkan salam. Salamnya entah halo apa kabar, atau kita mengucapkan salam yang lain, selamat pagi dan lain sebagainya. Kenapa sih kok kita harus mengucapkan salam? Yang pertama, salam itu untuk benar, untuk menyapa. Yang kedua, dengan mengucapkan salam itu kita juga memberikan hormat. Yang ketiga, dengan mengucapkan salam, sebenarnya adik-adik, di situ kita juga sedang mengucapkan sebuah doa. Kita dari salam yang kita ucapkan itu juga mengandung kalimat doa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau tadi Mbak Gresi mengawali dengan pertanyaan seperti itu, sekarang kalau kita melihat di Alkitab, di teks yang kita baca tadi, kita bisa mengetahui bagaimana orang Israel waktu itu menyambut kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem. Apa yang mereka lakukan? Nah, kalau kita membaca Alkitabnya tadi, mereka yang jumlahnya banyak itu menghamparkan pakaiannya di jalan. Mereka ada yang memotong ranting-ranting pohon dan menyebarkannya di jalan. Kalau di Injil Yohanes di sana dituliskan bahwa mereka menyambut Tuhan Yesus dengan menggoyang-goyangkan daun palem. Nah, ini Mbak Gresi membawa contohnya. Ini adalah daun palem dengan berkata, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Kenapa kok yang dikatakan Hosana? Bukan hai Tuhan Yesus begitu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kata Hosana itu berarti juga selamatkan kami. Nah, ini jadi ketika orang-orang Israel yang berkumpul, mereka mengeluh-elukan Tuhan Yesus, menyambut Tuhan Yesus dengan menggoyang-goyangkan daun palem dan berkata Hosana, sejatinya mereka memiliki pengharapan, memiliki angan-angan untuk mereka bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi mereka memohon juga kepada Tuhan Yesus, selamatkan kami. Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus ini adalah Mesias yang mampu menyelamatkan mereka dari apa? Dari penindasan bangsa Romawi, karena saat itu orang-orang berada di dalam penindasan bangsa Romawi. Jadi mereka mengeluh-elukan Tuhan Yesus dengan kalimat Hosana, itu berarti mereka juga meminta pertolongan. Mereka berharap bahwa Yesus bisa menyelamatkan mereka. Adik-adik yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu Palmarum. Kita
bersama-sama memasuki minggu Prapaskah yang terakhir yang kita peringati dengan Minggu Palmarum. Mengapa kok Minggu Palmarum? Karena minggu ini kita bersama-sama menghayati Tuhan Yesus dielulukan ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Nah, adik-adik yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, itu tadi adalah penyambutan orang Israel kepada Tuhan Yesus yang datang ke Yerusalem. Ketika mereka menyambut dengan menggoyang-goyangkan daun palem inilah, ada semangat baru, ada sukacita baru yang dirasakan oleh orang Israel. Ada pengharapan baru bahwa mereka akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Maka adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita pun juga belajar. Kalau kita kedatangan tamu atau bertemu dengan orang, maka kita juga harus menyambut dengan sukacita. Mengapa harus menyambut dengan sukacita? Tadi di awal Mbak Gracie mengatakan kalau sambutan yang baik, sambutan atau salam yang baik itu bukan hanya sekadar menyapa, tetapi juga di sana kita bisa berdoa. Dari ucapan itu kita berdoa. Jadi kalau kita menyambut tamu, menyambut orang, jangan asal-asalan ya, jangan "Hey bro," begitu. Tetapi ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Contohnya apa? Ucapkan shalom. Adik-adik tahu apa artinya shalom? Shalom artinya damai sejahtera. Jadi kalau adik-adik mengatakan ketemu orang begitu, ketemu orang di mana saja, katakan shalom begitu. Di situ juga adik-adik mengatakan doa bahwa damai sejahtera bersama dengan kamu dan saya. Jadi doa itu tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri saya sendiri. Menyambut orang dengan baik, dengan sukacita, mendatangkan sukacita dan juga semangat. Seperti orang Israel tadi menyambut Tuhan Yesus dengan daun palem, dengan teriakan hosana, melahirkan semangat, melahirkan pengharapan. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita juga belajar untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, salam yang baik kepada setiap orang yang kita jumpai. Agar apa? Agar ada semangat terus di dalam kehidupan kita, agar ucapan-ucapan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jadi adik-adik ayo bangkit berdiri, kita ambil sikap sempurna, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama ya, 1, 2, 3. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena firman Tuhan telah menyapa kami semua pada saat ini. Kami saat ini memohon tuntunan Tuhan agar Tuhan senantiasa menyertai kami, terlebih memampukan kami untuk bisa menyambut serta mengucapkan salam kepada setiap orang yang kami jumpai dengan kata-kata yang baik agar menghadirkan berkat. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk setiap
karena mereka mengalami sakit. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami juga memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang senantiasa melindungi kami, pun juga keluarga kami, serta orang-orang terkasih kami, dimanapun saat ini berada, agar semua dalam naungan dan cinta kasih Tuhan. Kami saat ini berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia yang sedang berjuang untuk melawan virus corona. Kiranya Tuhan yang memampukan setiap kami untuk menjaga diri dan juga untuk bersama-sama berupaya menangkal virus corona. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan seluruh doa permohonan kami dengan kami berdoa seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Kidung Ria nomor 164, Shalom bagimu sebanyak 1 kali.